Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep Merdeka Belajar apa saja? Jadi ini adalah hasil daripada diskusi intensif dengan ratusan stakeholder, guru, kepala sekolah, kepala dinas, pengamat pendidik, dosen-dosen dan pakar-pakar di Indonesia dan di luar Indonesia juga. Ini adalah hasil daripada diskusi-diskusi tersebut. Ya. Ada 4 inisiatif Merdeka Belajar yang akan kita laksanakan. 4 jenis kebijakan perubahan yang sangat penting. Yang satu, topik pertama adalah mengenai USBN. Yang kedua adalah mengenai UN, ujian nasional. Yang ketiga adalah mengenai RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah mengenai zonasi. Hanya dengan kemerdekaan kelembagaan unit pendidikan, hanya dengan kemerdekaan kreativitas dan inovasi daripada guru, hanya dengan hal itulah pembelajaran di dalam kelas bisa terjadi secara sungguh. USBN, semangatnya Undang-Undang Sisdiknas itu sudah jelas, bahwa murid itu dievaluasi oleh guru yang dilakukan oleh sekolah. Dan kurikulum 2013 itu sebenarnya semangatnya adalah kurikulum yang berdasarkan kompetensi. Nah, kompetensi-kompetensi dasar yang ada di 2013 dan standar pendidikan kita itu sebenarnya sangat sulit hanya dites dengan pilihan ganda. Karena itu tidak cukup untuk mengetahui berbagai macam kompetensinya. Untuk 2020, USBN itu akan diganti, dikembalikan kepada esensi Undang-Undang Sisdiknas, kepada setiap sekolah untuk menyelenggarakan ujian kelulusannya sendiri, dengan tentunya mengikuti kompetensi-kompetensi dasar yang sudah ada di kurikulum kita. Ya. Menciptakan kesempatan bagi sekolah-sekolah melakukan penilaian di luar hal yang cuma pilihan ganda seperti esai, portfolio, dan penugasan-penugasan lain seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lain-lain. Untuk menciptakan konsep-konsep penilaian yang lebih holistik yang benar-benar menguji kompetensi dasar kurikulum kita. Bukan hanya untuk yang kedua, UN. Ada beberapa hal, dan ini berdasarkan survei dan diskusi dengan berbagai macam orang tua, siswa, guru-guru, dan kepala sekolah juga. Materi UN itu yang terlalu padat, sehingga cenderung fokusnya adalah mengajarkan materi, menghafal materi, dan bukan kompetensi pelajaran. Kedua, isunya adalah ini sudah menjadi beban stres bagi banyak sekali siswa, guru, dan orang tua, karena sebenarnya ini berubah menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Padahal maksudnya ujian nasional berstandar nasional adalah untuk mengakses sistem pendidikan, yaitu sekolahnya maupun geografinya maupun sistem pendidikannya secara nasional. UN ini hanya menilai satu aspek, yaitu yang kognitifnya. Bahkan nggak semua aspek kognitif kompetensi dites, lebih banyak ke penguasaan materinya dan belum menyentuh karakter siswa secara lebih holistik. Jadi apa perubahan yang akan kita lakukan? Di tahun 2021 UN itu diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang pertama adalah penyederhanaan. Kita membutuhkan tolak ukur. Tidak bisa sama sekali kita tidak punya tolak ukur. Tapi apa yang diukur dan siapa yang diukur, itu yang akan berubah. Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum, di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Apa itu materinya? Materinya yang bagian kognitifnya itu hanya 2. Satu adalah literasi, dan yang kedua adalah numerasi. Literasi itu bukan hanya kemampuan membaca, Bapak. Literasi adalah kemampuan menganalisa suatu bacaan, kemampuan mengerti atau memahami konsep di balik tulisan tersebut. Dan yang kedua, numerasi itu adalah kemampuan menganalisa menggunakan angka-angka dan matematika. Dua hal
yang akan menyederhanakan asesmen kompetensi tahun 2021. Ini berdasarkan kompetensi minimum, kompetensi dasar yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar apapun materinya. Ya, ini adalah kompetensi minimum yang dibutuhkan murid untuk bisa belajar apapun mata pelajarannya. Dan yang terakhir adalah akan ada survei karakter. Saat ini secara nasional hanya data yang kita punya ini hanya data kognitif. Kita tidak mengetahui mengenai kondisi ekosistem di dalam sekolahnya murid kita. Kita tidak mengetahui apakah azas-azas Pancasila itu benar-benar dirasakan oleh siswa-siswa se-Indonesia. Kita akan menanyakan survei-survei untuk mengetahui di ekosistem sekolahnya bagaimana implementasi gotong royong. Apakah level toleransinya sehat dan baik di dalam sekolah itu? Apakah well-being atau kebahagiaan anak itu sudah mapan? Apakah ada bullying yang terjadi kepada siswa-siswi di sekolah itu? Survei ini akan menjadi suatu panduan buat sekolahnya dan buat dinas dan buat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Survei karakter ini akan menjadi tolak ukur untuk bisa memberikan umpan balik, memberikan feedback kepada sekolah-sekolah untuk melakukan perubahan-perubahan yang akan menciptakan siswa-siswi yang lebih bahagia dan juga lebih kuat azas-azas Pancasilanya di dalam lingkungan sekolah. Ini yang pertama dari sisi materinya. Dan yang kedua adalah kapan asesmen kompetensi ini dilakukan. Yang tadinya di akhir jenjang, kita akan ubah itu di tengah jenjang. Yang tadinya di akhir jenjang, kita akan ubah di tengah jenjang. Kenapa? Dua alasan. Alasan pertama adalah kalau dilakukan di tengah jenjang, ini memberikan waktu untuk sekolah dan guru-guru untuk melakukan perbaikan sebelum anak itu lulus jenjang itu. Sekarang kita memberikan assessment, tapi itu guru-guru dan kepala sekolah sudah tidak bisa melakukan perbaikan kepada murid-murid yang benar-benar membutuhkan bantuan ekstra maupun juga peningkatan kualitas pembelajaran mengikuti hasil assessment tersebut. Kalau itu dilaksanakan di tengah jenjang, ini memberikan waktu bagi semua unit pendidikan kita untuk melakukan perbaikan. Dan yang kedua, karena dilakukan di tengah jenjang, ini tidak bisa digunakan sebagai alat seleksi untuk siswa-siswi kita. Tidak lagi menimbulkan stres di orang tua dan anak-anak. Karena ini adalah formatif assessment-nya. Formatif artinya harus berguna bagi guru untuk memperbaiki dirinya. Dan poin ketiga yang terpenting, asesmen kompetensi ini dan survei karakter ini bukan hanya kita mengikuti ide-ide kita sendiri saja. Kami dibantu berbagai macam organisasi di dalam Indonesia dan di luar Indonesia, dan banyak sekali bantuan seperti organisasi seperti OECD dan World Bank juga, agar asesmen kompetensi ini kualitasnya sangat baik, agar kualitasnya setara dengan kualitas internasional, tapi juga penuh dengan kearifan lokal kita. Bahwa numerasi dan literasi itu bukan mata pelajaran bahasa, bukan mata pelajaran matematika, tapi kemampuan murid-murid menggunakan konsep itu untuk menganalisa sebuah materi. Ya, seperti yang di sebelah kiri ini ada suatu paragraf dan diagram mengenai climate change, mengenai masalah lingkungan hidup kita. Dan dari situlah murid-murid akan harus bisa menggunakan higher order thinking, menggunakan daya analisa dia untuk menjawab pertanyaannya. Dan untuk yang contoh seperti yang matematika, kemampuan menganalisa itu berdasarkan contextual intelligence, bahwa dia bisa mengaplikasikan konsep matematika itu di dalam suatu situasi, baik abstrak maupun konkret. Inisiatif ketiga didedikasikan untuk para guru-guru yang tadinya RPP ada 13 komponen,
yang begitu padat dan menjadi beban yang begitu berat bagi guru-guru, kita akan merubahnya menjadi format yang jauh lebih sederhana. Cukup 1 halaman saja untuk RPP. Cukup 1 halaman saja. Jadi yang tadinya ada belasan komponen, kita bikin 3 komponen saja. 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan assessment atau penilaian pembelajaran. Ya, nanti akan diberikan berbagai macam contoh-contoh RPP yang cuma 1 halaman saja sudah cukup. Karena Bapak-bapak dan Ibu-ibu, yang penting mengenai RPP itu bukan hanya penulisannya. Sebenarnya esensinya RPP atau lesson plan adalah proses refleksi daripada guru itu. Pada saat dia menulis suatu RPP, dia laksanakan di kelas besoknya, dia kembali kepada RPP itu untuk melakukan refleksi. Dia melihat, tercapai nggak? Dari situlah pembelajaran terjadi. Bukan dengan nulis 10 halaman sekedar buat administrasi. Pengawas di bawah bapak dan ibu-ibu agar mengerti esensinya ini dan agar ini dilakukan tapi tidak menjadi beban yang terlalu berat. Karena esensinya adalah proses itu terjadi. Itu yang penting. Ya, tentunya kami akan memberikan berbagai macam contoh-contoh RPP yang singkat tapi kualitasnya bagus juga. Jadi RPP cukup 1 halaman. Yang berikutnya, zonasi. Zona penting. Dan kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung penuh inisiatif zonasi ini. Tapi ada berbagai macam daerah yang mengalami kesulitan. Kami sadar. Enggak semua daerah itu siap untuk suatu policy zonasi yang sangat rigid. Sebelumnya jalur zonasi minimal 80%, jalur prestasi hanya 15%, dan perpindahan 5%. Jadi kami ingin menciptakan suatu kebijakan yang bisa melaksanakan esensi atau semangat zonasi, yaitu pemerataan bagi semua murid untuk bisa mendapatkan kualitas yang baik, tetapi juga mengakomodir perbedaan di situasi di daerah-daerah. Jadi, arahan kebijakan ke depannya adalah sedikit kelonggaran kita memberikan di zonasi. Yang tadinya jalur prestasi itu cuma 15%, sekarang jalur prestasi kami perbolehkan sampai dengan 30%. Jadi bagi ibu-ibu dan bapak-bapak orang tua yang sangat semangat mempush anaknya untuk mendapatkan angka yang baik, untuk mendapatkan prestasi yang baik, inilah menjadi kesempatan untuk mereka, untuk mencapai sekolah yang mereka inginkan. Tetapi tetap 70% itu mengikuti 3 kriteria, yaitu minimum zonasi adalah 50%, jalur afirmasi minimal 15%, afirmasi adalah pemegang kartu Indonesia Pintar, dan tentunya jalur perpindahan itu 5%. Nah, sisanya berarti sampai dengan 30% itu jalur prestasi. Ini suatu kompromi di antara aspirasi kita untuk mencapai pemerataan, tapi juga aspirasi orang tua yang ingin anaknya yang berprestasi bisa mendapatkan choice atau pilihan di mana sekolah yang dia ingin. Tentunya bahwa zonasi bukan berarti pemerataan. Tidak cukup hanya dengan zonasi. Yang dampaknya lebih besar lagi adalah pemerataan kuantitas dan kualitas guru. Itu yang lebih banyak dampaknya kepada pemerataan pendidikan. Dan itu yang untuk segera melakukan evaluasi paling tidak dari jumlah kuantitas guru. Kalau ada sekolah-sekolah yang banyak sekali guru berkumpul di sekolah itu untuk dilakukan distribusi yang lebih adil bagi siswa-siswa di dalam sekolah yang kekurangan guru. Dan ini tentunya Kemendikbud tidak bisa melakukan ini tanpa bantuan kepala-kepala dinas. Jadi mohon support Bapak-bapak untuk ini menjadi prioritas nomor 1. Untuk sekolah-sekolah yang kekurangan guru, mohon dilakukan distribusi yang baik demi siswa-siswi. Singkat, jadi 4 topik tadi mungkin kita summarize. Tidak ada perubahan yang nyaman-nyaman saja. Semua perubahan itu pasti ada tantangannya.
Semua perubahan pasti ada ketidaknyamanan. Tetapi seperti yang kita tahu, sudah waktunya Indonesia melompat ke depan, bukan hanya melangkah. Sudah waktunya kita melompat ke depan. Saatnya kita memberikan kemerdekaan kepada guru-guru kita dan kepada kepala-kepala sekolah kita untuk bergerak. Dengan adanya perubahan di sistem assessment kita, yaitu ujian sekolah dikembalikan lagi kepada sekolah, ujian nasional tidak mengukur materi, penguasaan materi, tapi penguasaan kompetensi, RPP disederhanakan jadi satu halaman, dan zonasi masih bisa mengakomodir anak-anak berprestasi. Kita memberikan langkah pertama kemerdekaan belajar di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.